Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuda Putri Azhara dengan NIM G0023203 dari kelompok A4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang laporan praktikum blok 1.2, 1.3 traktus digestif food. Yang pertama, ada bagian dari lapisan dinding abdomen, yaitu dibagi menjadi anterior dan superior. Lalu di bagian lapisannya secara detail ada kulit, lemak, otot, fascia, peritoneum, omentum, dan lobes of small intestine. Lalu di bagian anterior ada kulit, fascia superficialis, fascia profunda, musculi et aponeurosis, fascia transversalis, fascia extraperitonealis, atau jaringan lemak, dan yang terakhir ada peritoneum parietal. Di fascia superficialis dibagi menjadi dua, yaitu fascia Camper dan fascia Scarpa. Lalu di musculi et aponeurosis dibagi menjadi 5, yaitu musculus obliquus externus abdominis dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang ketiga ada musculus transversus abdominis, yang keempat ada musculus rectus abdominis, yang kelima ada pyramidalis abdominis. Lalu di bagian posterior ada kulit, fascia superficialis dorsi, musculus yang dibagi menjadi 4 lapisan, dan fascia extraperitonealis atau jaringan lemak, dan peritoneum parietal. Di musculus terbagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama ada musculus latissimus dorsi, lalu yang kedua ada musculus obliquus externus abdominis, ada musculus erector spinae, ada musculus longissimus dorsi, dan ada musculus serratus posterior inferior. Lalu di lapisan ketiganya ada musculus multifidus, musculus interspinales, musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang lapisan keempat ada musculus quadratus lumborum, musculus iliopsoas, lalu yang terakhir ada musculus transversus abdominis. Lalu ada sistem otot di abdomen. Yang pertama ada otot lemak atau fat muscle yang dibagi menjadi musculus obliquus externus, musculus obliquus internus, dan musculus transversus. Di musculus obliquus externus itu ada ligamentum inguinale. Lalu yang kedua ada vertikal otot atau vagina musculi recti, yaitu vagina musculi recti yang dibagi menjadi dua, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus pyramidalis. Itu ada intersectiones tendinae dibagi menjadi processus siphoideus, umbilicus, dan di antara keduanya. Lalu kita akan membahas tentang tractus digestivus inferior. Terutama di sini kita akan membahas tentang rectum. Yang pertama ada anatomi rectum. Ini di sini. Rectum dibagi menjadi 3 bagian, yaitu superior rectal valve, middle rectal valve, dan inferior rectal valve. Ini anatomi rectum proprium, yaitu ada transverse fold of rectum, ada transverse fold of rectum di sini dan di sini. Lalu ada rectal ampulla dan anorectal junction di antaranya. Lalu kita akan membahas tentang kanalis-analis. Segmennya berupa zona columnaris, pecten analis, dan zona cutaneal. Tadi zona columnaris, di sini ada pecten analis, dan yang terakhir ada di zona cutaneal. Di sini juga ada linea anopunti. Lalu di permukaan ada columna rectalis anal, columna rectalis atau analis, yaitu zona columnaris. Yang kedua ada valvulae analis di sini. Lalu ada sinus rectalis. Ini. Di valvulae analis ini valvulae analis.
Lalu yang ketiga, otot atau muskulus. Yang pertama ada muskulus sphincter ani internus atau otot polos. Yang kedua ada muskulus corrugator ani atau otot polos. Yang ketiga ada muskulus sphincter ani externus, terdiri dari otot skelet. Yang tadi itu terdiri dari otot polos. Kalau yang muskulus sphincter ani externus itu terdiri dari otot skelet. Yang terakhir ada musculus puboretrialis, atau musculus levator ani, otot skelet. Lalu di sini akan membahas tentang neurovascularisasi dari rektum dan anus. Neurovascularisasi rektum dan anus di bagian vena. Yang pertama ada inferior vena cava, lalu ada inferior mesenteric vena, terus lalu ada internal iliaca vena, ada middle rectal vena, superior rectal vena, lalu ada internal pudendal vena, lalu ada inferior rectal vena. Lalu di sini kita akan membahas neurovascularisasi rektum dan anus di bagian arteri. Yang pertama ada inferior mesenteric artery, lalu ada middle sacral artery, internal iliaca artery, superior rectal artery, middle rectal artery, dan levator ani muscle. Yang terakhir lalu ada inferior rectal artery. Apa itu peritoneum? Peritoneum merupakan lapisan pelindung yang terdiri dari peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Yang di antara kedua lapisan tersebut ada rongga atau rongga peritoneal. Lalu peritoneum parietal itu merupakan lapisan luar yang letaknya menempel pada dinding abdomen dan dinding pinggul dan dinding panggul. Lapisan ini merupakan hasil perkembangan dari lapisan mesoderm somatik. Peritoneum parietal sensitif terhadap rasa sakit, temperatur, sentuhan, tekanan, dan gesekan. Kalau peritoneum parietal itu bagian perut yang di luar. Jadi bisa sensitif terhadap rasa sakit. Lalu kalau peritoneum visceral adalah lapisan dalam pelindung organ abdominal viscera. Peritoneum visceral merupakan hasil perkembangan mesoderm splanchnic. Peritoneum visceral tidak sensitif terhadap rasa sakit, temperatur, sentuhan, dan gesekan. Namun sensitif terhadap adanya renggangan, robekan, dan iritasi oleh bahan kimia. Karena peritoneum visceral ini itu letaknya melindungi abdomen di bagian dalam. Lalu ada apa saja organ intraperitoneum dan organ retroperitoneum? Kalau di intraperitoneum organ yaitu ada perut, hati, sebagian besar dari usus halus, ada septum atau appendix, ada kolon, ada kantung empedu, dan ada ini limfa. Di bagian retroperitoneum ada duodenum dan pankreas, ada ascending dan descending kolon, ada ginjal dan ureter, ada kandung kemih dan uterus, lalu ada rektum. Lalu duplikator peritoneum, yang pertama ada mesenterium. Duplikator peritoneum sini dibagi menjadi 3, itu mesenterium, omentum, dan ligamentum peritoneum. Yang pertama kita akan membahas tentang mesenterium. Mesenterium itu melekatkan viscera intraperitoneal ke dinding abdomen posterior. Contohnya kolon. Lalu ada intestinum tenum. Lalu ada appendix.
Duplikator peritoneum yang kedua ada omentum. Omentum itu membentang dari gaster dan proximal duodenum untuk melekatkan viscera intraperitoneal. Jenis-jenis omentum dibagi menjadi dua, yaitu omentum majus seperti tirai dan omentum minus yang disusun oleh dua ligamentum. Kalau yang omentum majus itu disusun oleh 4 ligamentum. Yang pertama ada omentum majus yang seperti tirai disusun oleh 4 ligamentum. Yang pertama ligamentum gastroprenica, ligamentum gastroprenica, lalu ada ligamentum gastroplenica, lalu ada ligamentum gastrocolica, dan ada ligamentum splenorenal. Dan jenis yang kedua ada omentum minus yang disusun oleh dua ligamentum, yaitu ligamentum hepatoduodenal dan ligamentum gastrohepatica. Lalu duplikator peritoneum yang ketiga ada ligamentum peritoneum. Fungsinya untuk melekatkan antar organ ke organ lain ataupun ke dinding posterior abdomen dan dapat membentuk bagian dari omentum. Ligamentumnya ada di hepar dan gaster. Yang hepar ada ligamentum hieratoriodenal dan ligamentum gastrohepatica. Yang kedua gaster ada ligamentum gastroprenica dan ligamentum gastrosplenica. Lalu yang terakhir ada ligamentum gastrocolica. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.